Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan keselamatan, kesehatan untuk dapat berkumpul, bertemu dalam rangka mengikuti kuliah secara daring atau virtual dengan mata kuliah ekonomi pembangunan. Tidak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, pengikut dan semuanya. Semoga tetap dalam syafaatnya, tetap memberikan kebaikan selalu untuk ke depan. Nah, hari ini adalah saya akan membahas tentang pembangunan industri, dimana sebelumnya kita melihat ada pembangunan dari sektor pertanian dan sebagainya. Hari ini saya akan bahas tentang sektor industri. Ada yang tahu sektor industri apa? Sektor industri tahu? Oh ya, kalau nggak tahu gini, sedikit saya gambaran. Sektor industri itu sektor yang melakukan kegiatan, aktivitas dalam mengolah suatu barang mentah untuk menjadi barang jadi. Bisa barang jadi, bisa setengah jadi, artinya bisa estafet. Saya kasih contoh, industri kecil aja. Di kampung saya itu ada industri rumah tangga. Industri apa deh yang paling sering kita temui? Industri pabrik tahu. Anak-anakku mahasiswa kayaknya udah ada yang survei ke sebuah pabrik tahu. Ya, kalau belum lihat bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube Manajemen Mahasiswa Kreatif 4.0. Di sana kalian akan melihat bagaimana proses dalam membuat tahu. Tahu itu dari apa sih asalnya? Dari kedelai. Ada yang tahu kedelai? Kedelai dari mana? Dari petani. Petani menanam kedelai dan kedelai dijual perusahaan, bisa individu, bisa pihak industri, dan dia bisa diolah dalam bentuk apapun. Nah, salah satunya dari kedelai itu adalah dalam membuat tahu maupun tempe ya. Itu industri yang paling kecil, industri rumah tangga. Nah, ketika kita melihat tahu tadi diproduksi, dia merubah dari kedelai tadi, diproses, digiling, terus dikasih obat kayak sejenis fermentasi yang bisa mengentalkan dalam bentuk gumpalan yang akan menjadi sebuah tahu tadi. Nah, kalian ketahui tahu itu tadi harus diolah menjadi lebih baik sehingga terbentuklah namanya tahu. Nah, tahu tadi setelah dari kedelai menjadi tahu itu ada ampasnya, dan ampasnya itu keluaran dari produk lain yang nama bisa terbuat dari tempe gembus atau lain dan sebagainya deh yang udah survei. Nah, melihat itulah dari kedelai tadi diproduksi menjadi bahan tahu, otomatis menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi oleh konsumen yang tadinya cuma dari kedelai yang butiran kecil-kecil menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh konsumen untuk sumber protein salah satunya. Itulah industri yang bisa mudah kita lihat, salah satu contohnya. Ada apa? Ada lagi industri apa sih yang bisa kita lihat? Kalian pernah batu pilat? Nah, kalau batu pilat
otomatis kita akan minum yang namanya obat. Nah, obat tadi kita akan beli di toko obat, atau kalau di desa itu bisa di toko warung dan sebagainya yang menjual obat generik. Salah satunya saya sebutin brandnya, Procol, Bodrek. Nah, itu adalah produk yang hasilnya dari industri obat-obatan. Atau yang bisa kita lihat adalah produk yang dihasilkan dari sido muncul, ada tolak angin dan sebagainya. Nah, itu adalah herbal yang dibuat oleh perusahaan sido muncul untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan kekebalan tubuh, atau memberikan obat stimulus yang bisa menjadikan lebih baiknya. Nah, itu contoh dari obat yang bisa konsumsi. Atau apalagi deh, industri apalagi yang ada di rumah kita, bisa berpikir. Ada elektronik, setiap hari kita bisa nonton TV, kita berhadapan dengan komputer dan sebagainya. Itu adalah industri elektronik. Atau kita memakai kendaraan, bisa motor, bisa mobil, artinya bisa industri otomotif. Nah, itu semuanya dari bahan industri. Semuanya tergantung prosesnya. Semua adalah tergantung proses yang akan kita geluti dalam industri tadi. Nah, industri-industri tersebut itu harus dikelola dengan baik. Karena apa? Untuk keberlangsungan, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk keberlangsungan untuk karyawan, stakeholder yang terlibat dan sebagainya. Nah, dalam menciptakan suatu industri yang tadi, yang bisa terbentuk dari industri yang kecil maupun industri yang besar, industri rumah tangga atau industri yang konglomerat dan sebagainya, artinya apa? Industri-industri tadi harus menciptakan produktivitas dan efisiensi dalam menciptakan barang. Karena apa? Dalam produktivitas efisiensi tadi akan menciptakan investasi baru, di mana ketika produknya itu udah tua, otomatis dia akan bisa investasi baru untuk kedepannya. Nah, itulah yang akan disebabkan untuk peningkatan dari itu. Dan juga kalau industri yang udah besar, otomatis juga akan bisa menyerap tenaga kerja. Nah, itulah yang menjadikan peluang industri itu punya peluang kesempatan bisa mengurangi pengangguran dan sebagainya. Nah, kita akan banyak berpikir gimana sih menciptakan industri yang ada di Indonesia ini untuk sekarang menjadi lebih baik. Sebenarnya sejak dulu udah berjalannya dari 1920-an, industri itu udah berjalan. Artinya dari industri penggilingan padi, pembuatan gula, rokok kretek, kerajinan tekstil, yang dulu udah ada tapi belum terkoordinasi dengan baik. Tapi kalau sekarang semuanya udah terorganisir dengan baik. Malah sekarang ada pabrik rokok akan dikenakan pajak dan sebagainya. Itu yang juga akan mendapatkan pendapatan suatu negara. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk industri yang mengalami revolusi dari orde lama menjadi orde baru atau sampai zaman sekarang. Itu juga mengalami penurunan hasil dari industri, artinya bisa mengalami naik turun dalam peningkatan dari industri tadi. Nah, kita sedikit cerita sih, flashback deh ke dulu. Menurut buku yang saya baca, saya melihat bahwa ada kebijakan industrialisasi di pasca orde baru. Ada perombakan sistem terkait devisa. Apa sih devisa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawab deh di kolom komentarnya apa itu devisa. Untuk mahasiswa-mahasiswaku yang lagi menyimak materi kuliah ini, apa
itu devisa yang dihasilkan dari rumah tangga industri. Industri yang mana? Otomatis untuk devisa itu bisa transaksi dari luar negeri maupun dalam negeri, artinya yang kegiatannya ada kaitannya dengan pihak luar. Nah itu kenapa harus ada devisa, harus tahu dong, pasti cari-cari tahu dulu. Terus ada kebijakan fasilitas-fasilitas untuk perusahaan negara dan mendorong sektor swasta, itu memiliki kebijakan yang berbeda. Terus pelakuan undang-undang penanaman modal asing, modal luar negeri dan sebagainya, itu SK Orde Baru. Nah, peranan industri bagi pembangunan, apa sih peranan industri pembangunan? Upaya menciptakan nilai tambah pada faktor produksi akan menjadi potensial. Kenapa menjadi potensial? Kenapa harus jadi potensial? Ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia itu banyak banget dan sangat banyak. Sumber daya real itu sesuatu yang nyata yang ada di depan mata kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, itu ada sumber daya real. Nah, untuk mengubah sumber daya real menjadi sumber daya potensial, artinya kita harus menciptakan suatu lapangan usaha tadi dari segi industri, baik industri rumah tangga hingga menuju industri yang sudah besar. Itu yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan menjadi faktor produksi akan menjadi potensial? Inward looking strategi. Apa sih inward looking strategi? Artinya strategi industrialisasi yang menggunakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan barang-barang untuk menggantikan kebutuhan akan barang-barang impor produk-produk sejenis. Ya, itu sejenis. Ngapain kita harus pakai produk impor kalau produk yang sejenisnya ada, kayak gitu. Apalagi sih yang bisa menjadi potensial? Outwards looking strateginya. Kalau antara inward ada di dalam. Sekarang outward looking strategi, mengembangkan produk-produk untuk diimpor, diekspor. Kita harus bisa mengembangkan potensial yang dimiliki oleh negara kita untuk menjadi sumber daya yang potensial untuk bisa kita ekspor. Dengan kayak gitu, sumber daya yang real tadi bisa menjadi sumber daya potensial yang punya nilai jual yang tinggi. Nah, untuk sektor industri merupakan sektor kedua yang mengembangkan nilai dalam PDB yang paling besar setelah pertanian. Jadi ada industri pertanian, peranan industri pertanian, peranan industri sendiri. Nah, itu semua menyumbang pendapatan domestik bruto yang ada di Indonesia, di negara kita. Jauh dari itu, saya pikir udah terbuka dong wawasannya terkait pembangunan industri. Jadi menurut kalian penting nggak pembangunan industri itu untuk dikembangkan untuk di Indonesia? Penting nggak? Kalau penting, boleh kasih komentarnya. Kalau nggak penting, boleh kasih komentarnya. Udah mahasiswa, udah mahasiswi, otomatis punya kemampuan untuk bisa mengeksploitasi dirinya menjadi lebih baik. Banyak kalian itu ada sumber daya potensial dan punya sumber kemampuan masing-masing. Dan oleh karena itu, tetaplah berkarya selagi kalian menjadi mahasiswa. Dan saatnya nanti kalian akan dikembangkan dan diberdayakan di mana semua sektor akan membutuhkan kalian. Yakin, percaya, gak ada yang sia-sia apa yang udah kalian lakuin. Ya, semangat.
meskipun dalam pandemik sekarang kalian tetap harus menjadi yang lebih baik. Saran saya, tetap melakukan yang terbaik dan menjaga kesehatan, dan semoga di semester depan kita bisa ketemu lagi dan kalian lebih sukses, lebih baik, lebih punya ide-ide yang kreatif. Kembangkan sumber daya potensial yang ada di diri kalian untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Untuk sementara, untuk dalam tema pembangunan industri, saya cukupkan sekian. Dan kalaupun ada pertanyaan, boleh masukkan dalam kolom komentar. Nanti saya akan cek dan usahakan untuk yang menyimak, yang hadir dengan pertemuan ke-11, otomatis ada komentar ataupun menjawab, bertanya ataupun menjawab, sehingga akan terlihat kalian aktif atau enggak. Itu aja, dan saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan sukses selalu. Amin.